밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby. Halo teman-teman, hari ini saya Cevila Margareta dan partner saya Marcella Afriani dari Bidungs Bandung akan mewawancarai sebuah perusahaan di bidang food and beverage di Bandung, yaitu Bami Karet. 어둠이 내게 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides. Halo, selamat siang. Kami dari Bidungs Bandung, Cevila Margareta dan Marcella Afriani ingin dari Prodi Kreatif Friendship ingin mewawancarai seorang pengusaha Bami Karet. Namanya siapa? Saya Andri. Salam kenal Om. Ya. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perkembangan bisnis Oke. Nah, yang pertama, berapa lama sih udah ngebuka Bami Karet ini? Jadi saya di sini di Jalan Cibadak Ya. dari 8 November 2014. Berarti sekarang berapa? Mau 7 tahun ya nanti November ya. Lalu berapa sih modal awal buat ngebangun bisnis ini? Modal awal sih kemarin ya mungkin sekitar 30-an, 40 jutaan gitu. Karena kan saya harus beli tabung gas, beli kompor gas, terus beli panci, peralatan masak, seperti itu. Ya sekitar 30-40 jutaan. Sudah termasuk sewa gedung ini? Belum, itu di luar, beda lagi. Jadi untuk alat-alat sendiri ya sampai 40 jutaan ada. Nah kalau itu sewa tempat lain lagi, beda lagi. Kalau untuk bahan-bahannya gimana Om? Udah Maksudnya? termasuk gitu buat bahan mie-nya gitu? Buat bahan mie-nya ya itu beda lagi sih. Jadi itu untuk jualan. Untuk jualan. Jadi kalau misalnya untuk untuk bahannya saya ngambil dari tempat lain gitu. Oh iya. Lalu berapa lama sih buat merancang bisnis ini tuh? Jadi untuk merancang bisnis itu ya perlu waktu juga karena kan dasarnya itu kita buat mie ya. Iya. Buat mie itu kita sekarang gini aja, kalau misalnya anak-anak sekarang kan di YouTube banyak tuh resep bikin apa. Nah kita ikutin, tapi begitu kita ikutin kita penasaran dong, bagus nggak kan? Ya tawarin deh, Cevila, tawarin ke Sela, gimana? Kamu rasanya gimana? Nggak enak, terlalu kenyal, terlalu lembek. Oh oke. Nanya ke Sela gimana? Mie-nya basah atau gimana? Oh oke. Saya rubah lagi dong. Iya. Berarti resep itu saya ganti, cari YouTube yang lain atau cari resep yang lain, cobain lagi, tester lagi, kasih tester. Ini lumayan enak nih, cuman kurang ini sedikit. Nah, kan saya udah bandingin dong dari resep pertama, resep kedua bedanya di mana. Iya. Nah, kalau misalnya penasaran ya harus cari yang berikutnya lagi atau resep kedua diutak-atik gitu kan. Iya. Nah, itu proses gitu bisa sampai 6 bulan, 9 bulan. Cukup lama ya. Untuk sampai final gitu kan. Nah setelah final ya baru udah final, maksudnya final tuh gimana, saya tanya, cobain udah oke. Ya udah beraniin aja jualan gitu kan. Iya. Nah berani jualan kan orang beda-beda dong yang datang dong. Iya. Nah ada orang yang kalau kayak saya makan tuh semua juga enak gitu, tapi kalau misalnya nggak enaknya di mana saya nggak bisa bedain. Tapi ada tamu yang ngerti banget, dia begitu makan mie dia langsung bilang ini nggak ada di Bandung katanya. Jadi dia tahu kalau mie di Bandung kan di Cibadak ada mie, Ada ya. Di dekat Polis ada mie. Iya. Tapi ini bukan mie yang itu katanya. Ini apa sih? Bikin sendiri ya. Nah, tamu yang ngerti ini dia masih tahu mie lu enak. Cuma
kurang kenyal katanya. Iya. Sementara yang lain kan udah oke kan, Iya. dari sekian banyak udah oke. Nah tapi ini kan penikmat mie, jadi dia bilang kurang kenyal. Oke, jadi masukkan lagi buat saya dong. Iya. Tadi resep yang udah final, saya ketik lagi dong. Saya ketik lagi. Nah karena saya sudah tahu orangnya, minta dong nomor teleponnya. Oh, Kalau saya punya resep baru, saya telepon atau saya kirim kemana gitu kan. Karena tahu kan dia jago dong. iya. Udah robah, lagi tester lagi. Nah ini udah bagus nih katanya. Oke, tapi masih kurang apa gitu. Robah lagi. Jadi setelah jualan pun masih ada perubahan-perubahan gitu kan. Jadi belum final. Nah terus kalau udah final, baru nanti udah oke, ya udah gitu aja, nggak dirubah lagi. Iya. Kalau sampai sekarang masih ada perubahan gitu nggak? Sampai sekarang sih udah nggak ada perubahan. Udah. Cuma gini, yang namanya tepung terigu saya pesen nih 100 kilo, 1 kilo kan 25, satu karung 25 kilo kan 4 Iya. karung kan. Betul. Saya pesen sekarang 4 kilo. Dengan 4 kilo saya udah punya resep final kan, terigunya 4 kilo, 4 karung itu berarti 100 kilo kan, terigu 100 kilo, telur berapa sekarang. Nah tapi si terigu yang datang sekarang sama terigu yang datang nanti sama-sama mereknya, merek Bugasari, itu bisa beda apa, kadar airnya bisa beda apa. Nah kita nggak bisa pakai patokan, ini 100 kilo, nanti pakai bentuknya 100 kilo lagi, oh beda gitu. Nah harus dirubah lagi. Kenapa? Karena kita udah tahu kan, Iya. targetnya tuh bukan target apa quantity harus 100 kilo, tapi bentuknya, teksturnya jadinya seperti apa. Jadi targetnya tuh kita nyamain tekstur gitu kan. Nah untuk nyamain tekstur kadang-kadang satu pabrik itu bisa beda, kadar airnya beda, udah ngaruh kan. Jadi ya resep sih udah fix, cuman karena bahan bakunya yang suka beda, suka berubah, nggak standar, ya kita harus bisa nyesuaiin diri. Berarti fleksibel ya? Fleksibel. Jadi targetnya kita adalah harus terbentuk tekstur seperti ini gitu. Nah kalau begitu udah dimasukin dengan resep yang kuantitinya sama, udah sesuai resep, kok nggak nyampe bentuknya, masih terlalu keras atau masih terlalu lembek gitu kan, ya tinggal dirubah aja gitu. Gitu. Lanjut, Cak. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai kreativitas, Om terinspirasi dari mana untuk membuka bisnis mie karet? Nah, kalau mie karet itu di Bandung kan belum ada mie karet. Oh, berarti Mie karet itu adanya di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta yang namanya mie karet, kenapa? Karena dia di Jalan Karet. Di Jakarta tuh ada jalan namanya Karet Tengsin. Dia jualan di Jalan Karet Tengsin. Namanya mie apa? Mie karet. Kebetulan mie-nya juga di sana kenyal-kenyal. Nah, jadi mie karet tuh mie kenyal. Kalau di sana kan memang jalan karet kan. iya. Nah, tapi mie-nya juga kenyal. Ya udah, jadi kita akhirnya pakai patokan nyobain seperti itu. Jadi kita pakai nama bami karet gitu. Jadi ini yang pertama Om di Bandung? Di Bandung. Di Bandung ada sih sebetulnya, di Cicendo ada juga mie karet namanya. Jadi dia juga sama dari Jakarta. Jadi kalau mie karet itu di Bandung ada 2 berarti. Nah di Cicendo juga ada namanya mie karet. Jadi mie yang besar dan besar kan teksturnya dan kenyal, itu disebutnya mie karet gitu. Nah jadi di Bandung kalau mau jualan sekarang, kalau misalnya kamu ada planning mau ke sana jualan apa misalnya? Kalau Davila, saya punya ide apa? saya sih di bagian pastry, kayak bikin kue gitu. Emang suka bikin? Hah? Suka bikin kue? Suka. Terus bikin apa aja udah jadi? Apanya? Udah bikin apa aja? Oh, kayak kue kering sih, kayak bikin. Sekarang kamu udah nguasain kue, supaya kamu bisa jadi sendirian, orang-orang inget tuh gimana gitu. Harus bikin sesuatu yang unik kan? Iya. Harus bikin sesuatu. Nah waktu itu juga sama. Jadi mau bikin mie apa ya? Oh iya, keingetan di Jakarta ada kayak gitu, di Bandung nggak ada gitu kan. Akhirnya ya udah cobain bami karet. Tapi kan bami karet itu tidak semua orang suka. Iya. Tidak semua orang suka. Jadi akhirnya tetap ada mie biasa yang mie biasanya yang seperti biasa. Jadi
Ya sudah. Nah ternyata setelah buka baru ketahuan ya pasarnya orang Bandung tuh kurang suka sama bakmi karet. Yang suka sama bakmi karet orang Jakarta. Terus kalau misalnya di sini sih anak-anak Marata kan banyak yang dari Sumatera tuh. Iya. Mereka kalau datang bertujuh, berdelapan, makannya semua mie karet. Jadi kalau orang luar Bandung, mereka lebih suka mie karet. Tapi kalau orang Bandung katanya nggak enak mie-nya keras katanya. Padahal bukan keras, kenyal. Jadi giliran ada orang yang makan bakmi karet, orang Bandung makan bakmi karet, dia requestnya apa? Minta empuk katanya. Rebusnya biar lama. Atau nggak jadi kenyal, atau jadi lembek kan. Jadi akhirnya gitu, tapi lama-lama jadi orang yang datang pertama kalau orang Bandung makan nggak enak makan bakmi karet udah nggak datang lagi. Tapi ada temennya, lu jangan pesen bakmi karet, lu pesen mie biasa. Temennya makan mie biasa di sini. Iya. Makan mie biasa di situ enak mie biasanya. Oh ya ada. Nah, jadi akhirnya balik lagi. Jadi kalau tiap datang makannya mie biasa. Nah gitu sih, jadi terinspirasinya dari situ. Pertanyaan selanjutnya, untuk bisnis mie karet, Om sudah buka berapa cabang? Kalau di Bandung ini sih ada 3. Di Jalan Cibadak ini, terus di Jalan Natuna dekat Sumatera sama Sunda, sama satu lagi di Taman Kopo. Lumayan ya Om. Jadi ada 3 di Bandung. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Om untuk menyiapkan strategi bisnis di mie karet ini? Jadi kalau strategi bisnis sih ya kita ngandelin produk aja gitu, based by produk aja. Jadi kalau misalnya orang mengakui produk kita ya udah kita tinggal jaga produk. Nah tapi kalau misalnya kita jaga produk doang tapi layanannya nggak dijaga juga percuma dong. Iya. Jadi ya tetap produk dan layanan. Jadi saya selalu nekenin ke teman-teman yang kerja di sini nih, produk kita tuh maksudnya udah diterima sama pelanggan. Cuma kalau misalnya produk kita diterima pelanggan tapi kitanya judes misalnya, pesan apa? 1, 2, kan nggak itu juga dong. Iya. Jualannya kayak gitu katanya. Ininya sih enak tapi jualannya kayak gitu kan nggak ini juga kan. Jadi kita harus ramah, mau pesan apa. Nah jadi layanannya juga tetap. Jadi selain produk udah bagus, kita layanannya juga harus jaga gitu. Jangan sampai itu. Nah udah cuman itu doang. Mau pakai strategi apa lagi udah nggak ada lagi. Kalau kayak promosi gitu masih suka Om? Enggak, saya nggak pernah promosi dari sejak buka juga saya nggak pernah promosi. Jadi kamu suka lihat nggak kalau ada satu toko baru? Kamu kelahiran berapa? 2003. 2003. Sama ya. Masih zaman koran masih ada. Sekarang kan koran udah sedikit kan? Oh iya. Masih koran masih ada kan? Dulu masih ada. Nah, dulu di koran itu suka diselipin brosur. Iya. Sekarang juga masih ada. Kalau yang pesan Kompas PR itu kadang-kadang ada selipan Burger King, selipan apa. Nah, kadang-kadang kalau ada toko yang baru buka, gua mau buka nih, bikin aja selipan, bayar aja ke tukang korannya kan. Iya. Masukin. Nah kita tuh nggak mau promo kayak gitu. Kenapa? Karena kita mah lihat pelanggannya aja sendiri gitu, biar pelanggannya sendiri yang namanya saling ngomong gitu. Lu udah cobain belum? Nah, jadi akhirnya kita sih nggak mengharapkan bikin pakai brosur. Jadi orang pada tahu. Takutnya apa? Begitu orang tahu pada datang berempuk, saya nggak bisa ngelayanin bagus kan? Iya. Ya udah, jadi kita jalaninnya pelan-pelan aja. Ada yang datang kita layanin, kasih produknya udah pasti bagus, kita layani dengan baik gitu kan. Ya sudah, nanti akhirnya pas pulang, gua habis makan lo di bakmi karet lo, mie-nya enak. Terus pada ramah lagi tuh, kan? Iya. Kayak gitu. Jadi ya udah itu aja. Berarti dari mulut ke mulut ya Om? Iya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Lah lagi pula saya juga Instagram juga males, Facebook Harus juga saya males gitu kan. Ya? Aduh, udahlah pokoknya ini aja, jadi jalan biasa aja gitu, konvensional. Iya. Aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kalau misalkan kita kan disebutnya newbie ya buat suatu usaha tuh. Nah, kira-kira apa sih ya kata-kata motivasi atau
saran-saran gitu buat kita. Oke. Iya. Kamu belajar tuh apa? Creative entrepreneurship. Creative Partnership. Ada belajar marketing juga. Ada. Sempat dapat Kotler ya, Philip Kotler. Belum deh. Belum kayaknya Belum. Om ya. Nah, Philip Kotler atau siapa yang dia nyebutkan marketing mix. Jadi ada satu materi namanya marketing mix. Itu tuh terdiri dari 4. Produk, place, produk price. Jadi produk dulu, kemudian kedua harga. Dari harga baru ke tempat place. Dari place baru ke tempat promosi. Nah, makanya kan promosi itu levelnya keempat gitu, stage keempat. Jadi saya sih sarankan adalah itu tuh yang namanya marketing mix tuh udah baku lah, bukan baku. Jadi udah jimatnya orang jualan. Jadi produknya dulu harus bagus. Kalau kamu produk udah bagus, kamu tinggal tentuin harganya. Saya jual gini pantasnya berapa gitu. Atau paling enggak saya jual ini, orang lain ada yang jual sejenis enggak? Dia jual berapa? Saya mau sama, mau lebih mahal atau lebih rendah? Jadi udah produk, tentukan harga. Iya. Nah sudah produk dan harga, tempat mah nggak terlalu ngaruh. Kalau sudah produknya bagus, harganya bagus, kamu masuk ke dalam gang juga dicari. Iya. Dalam gang Luna ada yang namanya seblak apa gitu. Gojek kan sering kesini, Iya. orang driver online. Tadi habis dari mana? Oh, banyak habis dari seblak. Ya itu katanya ramai pesanan online di dalam gang tempat. Jadi tempat tuh nggak ngaruh, tapi yang ngaruh ini dua nih. Kamu harus jadi kayak Sila bikin produk pastry. Kamu produknya udah oke nggak? Taunya oke dari mana? Orang. Kamu kasih ke orang. Ini enak nggak? Nggak enak ya, kamu kurang ini. Nah, masukkan. Iya. Kurang apa? Nah, jadi produk dulu. Begitu produknya udah oke, tentuin harganya. Ini harganya berapa? Belum tahu. Saya pokoknya ini produk dulu. Kalau misalnya produknya udah oke, udah fix resepnya, ya udah bisa tentuin harganya kan. Iya. Tentuin harga berdasarkan dari sini, sama berdasarkan bandingin sama produk lain, produk Iya. sejenis kan. Iya. Udah ini jalan, udah tinggal jualan aja. Tempat mah nggak penting kan. Iya. Tempat nggak penting. Nah, karena yang tadi saya cerita di Gang Luna itu ada seblak di dalam gang loh. Wow, Gojeknya ngantri. Promosi belakangan juga dia kan. Iya. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau ingat tuh di daerah mana ya? Kali Papo atau di mana kemarin sempat ada buka baru sebar pamflet lewat koran itu tadi saya bilang. Jadi maksudnya produknya dia produk biasa aja, nggak sama aja sama yang lain. Jangan gitulah. Kita cerita kafe lah. Kafe kan produknya apa? Kopi kan? Kopi. Iya. Kopi semua. Dia gimana supaya maju? Mau bikin kopi seunik gimana? Nggak mungkin kan? Latte semua juga punya latte. Iya. Mau espresso semua juga punya espresso. Nah mau kayak gimana? Nah ini pakai promosi gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang kafe ini sekarang saya 293 295 303 atau 305. Dulu ada Lucky Rabbit loh, hampir 1 tahun. Iya. Pernah lewat, kalau sekolah lintas mau lewat dong. Iya. Ada Lucky Rabbit di sebelah sini, sebelah kiri. Iya dulu ada. Nah, coba kurang bagus gimana tempatnya? Iya. Saya minum di Unik. situ, nggak kuat juga gitu. Jadi produknya dulu, kamu jualan apa? Produk. Saya suka kopi nih, mau bikin kopi. Oke, banyak nggak yang jualan? Banyak yang jualan, kamu kan saingannya berat dong. Iya. Nah, jadi kamu tentuin produknya dulu. Mau ngapain? Pastry. Aduh, pastrinya harus unik nih. Kalau pastrinya biasa-biasa aja, saya mau sainginnya sama yang mana gitu. Iya. Jadi harus unik dulu, makanya kan ke produk lagi balik. Nah, kalau misalnya produknya oke, ya tadi harga tentuin, udah tinggal jalanin aja. Nah, paling gitu aja sih pesannya. Iya. Oke, Om. Gimana? Keidean apa? Jadi kalau buat kita gitu newbie, pokoknya ada 4 poin aja yang harus diiniin ya, Yang diterapin. harus Yang diterapin. diterapin. Jadi sebenarnya 2 dari 4 itu 2 aja. Dua Kita ya. punya barangnya oke, Harganya tentuin sama harganya. Harganya maksudnya harganya segini,
murah ya atau wajar gitu. Nah, tapi udah produknya memang bagus tapi harganya mahal juga. Baik, saya cari yang sejenis aja yang harganya murah gitu. Jadi sebenarnya tinggal dua aja, kamu tinggal tentukan produknya mau jual apa, harganya berapa. Gitu, yang lain-lain mah nggak terlalu penting. Gitu aja. Iya. Nah, Udah sih. Boleh. Jadi kesimpulannya pokoknya kita gitu kalau sebagai newbie jangan takut ini ya nih. jangan takut Jangan sebetulnya. takut. Jadi coba. punya ide apa? Oke, jalanin dulu aja gitu. Jalanin dulu, udah jalanin. Kenapa ya? Kok nggak maju atau biasa aja gitu. Nah, kan kita bisa introspeksi dan koreksi dong. Iya. Nah, introspeksi kalau misalnya itu ada teman yang lebih jago atau udah buka usaha kan, lu cobain dong produk gua. Lu liatin dong produk gua gimana. Kurang apa? Kurang apa gitu kan. Nah, oh saya mesti beresin gini. Nah, itu kan sambil jalan. Jadi dulu saya pernah dengar satu cerita. Jadi kalau mau mulai bisnis, Iya. nggak usah takut, anggap aja kita ke kamar mandi gitu. Kamar mandi, begitu kamar mandi kita pasti bawa anduk kan. Iya. Bawa anduk, udah masuk. Udah masuk nggak ada sikat gigi, odol nggak ada. Kalau misalnya kita tahu sih kan begitu lihat, oh sikat gigi, odol, sabun nggak ada, saya keluar. Tapi kan kalau kita nggak tahu, aduh sikat gigi nggak ada, keluar dulu ngambil sikat gigi. Yang penting mau mandi kan, Iya. masuk dulu, udah sikit. Odolnya mana, nggak ada, keluar lagi ngambil odol. Nah, kalau tahap-tahap itu kan nanti udah jalan, sabunnya ada, samponya nggak ada, keluar lagi. Nah, tapi kan kita sudah mau mandi gitu. Iya. Jadi sama prinsipnya, udah berani jalanin dulu aja. Nanti begitu udah di dalam baru tahu, oh kurang sampo, kurang odol. Nah, jadi kan udah dalam, oh, oke. Kan ambil jalan nanti bisa ini. Sama harus mau terima kritik ya ya. Iya, jangan, produk gua udah bagus lu, emang lu siapa gitu. Iya. Jangan gampang Baper. Iya. Jadi kita jualan produk itu ya, kadang-kadang orang bilang gitu, oh ya terima kasih gitu, dikasih tahu gitu kan, jadi buat masukan. Jadi kalau misalnya itu ya udah, oke, boleh nggak minta nomor telepon? Kalau misalnya nanti saya saya bikin produk baru nih, atau saya rubah formula nih, saya mau kirim, atau saya undang lagi ke sini, bersedia nggak nyobain lagi, gitu. Kan gitu kan? Jadi prinsipnya ya, kadang-kadang orang gini, kamu misalnya kalau suka lihat apa makanan dari daerah gitulah, apa misalnya apa sih, kayak kalau tongseng dari Jogja gitu kan, oh bukan tongseng, di sebelah sini ada soto nih, soto sulung Cibadak di Ngairsat. Saya bilang, ini sotonya kenapa sih dagingnya gede-gede? Oh kita mah dari Maduranya gitu katanya. Tapi saya makan soto sulung di tempat lain, dagingnya dipotong kecil-kecil gitu kan. Ya udah gitu, oh berarti kalau di dia makan begitu, di sini makan ini. Nah kalau mau makan mau gimana, tinggal pilih aja. Saya sih kalau gede-gede susah, mesti potong lagi pakai sendok kan, harus potongnya pakai pisau. Ya udah, jadi sering makannya yang dipotong-potong ini beda lagi gitu kan. Oh kita dari sananya begitu. Nah maksudnya dia jualan di Maduranya modelnya begitu. Jadi masukin ke Bandung diikutin sama. Nah harusnya di sana ada, begitu nyampe ke Bandung harusnya adaptasi dong. Iya. Di Bandung tuh kurang gitu. Orangnya pada nanya kenapa gede-gede dagingnya nggak dipotong-potong. Nah harusnya diikutin dong, atau paling nggak dia memang di Madura gitu, tapi kalau ada orang datang pesan ya, gimana dagingnya mau dipotong atau enggak? Nah nanya gitu dong. Benar. Nah kan ini enggak, ini kenapa sih dagingnya gitu? Oh kita dari Maduranya jualannya begitu katanya, dagingnya gede-gede katanya. Keras kepala gitu, gak mau dengar kritikan. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi sebetulnya kayak babat, ya kok kayak babat kotak itu kan susah, makanya saya harus potong pakai sendok juga nggak kepotong gitu kan. Tapi kalau dipotongin kecil-kecil cukup satu potong gitu kan, gitu kayak gitu. Sama yang ini ya, kalau saya dapetin dari sih, jangan gampang nyerah ya. Kan juga Betul. awalnya belum melakukan karena orang Bandung nggak suka gitu. Iya, tapi kan udah sambil jalan juga kan, akhirnya ada orang yang nyobain makan, datang berdua, satu makan mie karet, satu makan mie biasa. Nah, enak katanya mie karetnya, ini enak nih, cobain gitu. Iya, jadi jangan kesini lagi, jangan makan mie karet, kita makan mie biasa. Ya udah gitu.
orang Jakarta datang sukanya mie karet. Iya. Berarti harus mau terus coba ya Om ya. Harus coba. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis, yang penting kamu mau jualan apa dulu, produknya apa. Iya. Nah terus produk sejenis ada nggak? Banyak. Aduh susah dong saingannya. Iya. Harus cari yang unik dong. Mau Sesuatu jualan yang baru. apa? Jadi kayak saya dulu jualan mie. Kenapa sih mau jualan mie? Karena waktu saya mau jualan itu, saya pikir mau jualan nasi kuning lah. Udah banyak yang jual nasi kuning. Iya. Terus kalau jual nasi kuning, siang atau sore kan orang nggak makan nasi kuning dong. Nasi kuning mau pagi dong. Iya. Kecuali malam, sekarang kan ada nasi kuning tuh suka di Pasir Koja, di mana ada jual nasi kuning. Jual apa ya? Jual mie lah. Nah kalau jual mie mah ini nggak ada jamnya. Orang yang pagi-pagi bangun sarapan makan mie oke. Siang istirahat kerja makan mie oke. Pulang kerja malam mau makan mie juga oke gitu. Jadi sebenarnya sebelum nyampe ke uniknya ya, kita mau pilih dulu nih jenisnya apa. Oh mie. Udah, jadi daripada pilihan kita jual nasi kuning, nasi uduk, atau mie atau apa, mending mie. Nah setelah mie, dalemin lagi. Mie-nya kayak gimana? Nah kan tadi mie mau udah banyak di Bandung. Oh iya, saya di Jakarta pernah makan mie karet. Kita bikin kayak gitu aja, jadi unik kan? Iya. Jadi sebelum nyampe ke yang ini kan apa aja sih pilihannya? Jualan nasi, jualan mie, atau jualan sayur, masakan. Iya. Jualan masakan kan masaknya repot segala macam gitu. Iya. Jualan nasi juga masak sendiri. Kalau misalnya kita nggak masak, dimasakin orang, nanti nasinya terlalu lembek, nasinya terlalu keras. Kalau mie kan Instan. tinggal pakai takaran. Iya. Iya. Mie ditimbang, terus bumbu ditaker gitu kan. Iya. Jadi kalaupun misalnya dikasih ke yang lain, kita ngajarin orang suruh belajar, ya selisihnya dikit-dikit lah, asinnya kurang dikit atau apa, tapi lama-lama kan akan sama gitu kan. Iya. Jadi akhirnya putus, oke mie. Nah dari mie kemana? Mie-nya mie apa? Nah baru ke dalam lagi, kita detail lagi nih. Detail lagi, nah oke mie karet. Jadi saya mah udah jago bikin nasi kuning lah. Saya udah mau jual nasi kuning aja. Kan nasi kuning jualan cuma pagi doang. Terus Iya. jualan pagi teh kan banyak. Mau jualan harga berapa? Yang lain ada yang jual harga 8.000, 10.000 enak gitu kan. Gak bisa, saya harus 12.000. Sok kekeh aja jual Iya. nasi kuning 12.000. Ya orang datang pertama kali pengen nyobain dong. 12.000 nasi kuningnya sama yang di sana 8.000 katanya. Mending di sana. Tapi kalau misalnya memang nasi kuning dan bagus 12.000 mahal tapi rasanya beda nih. Sama yang di 10.000 mending yang ini rasanya enak. Nah kan lain kan. Iya. Jadi ya itu prinsipnya, tentukan dulu produknya. Udah tentukan produknya, tinggal dalemin lagi. Mau kayak gimana nih jualannya? Jadi harus terus diasah ya Om ya, diperdalam. Iya, terus. jadi kadang-kadang kan kalau misalnya sekarang mau apa? Buka kafe lah. Iya. Soalnya buka kafe tuh mahal loh, beli mesin kopi aja kan 80 juta sampai 200 juta kan. Iya. Ada duit mah. Karena kan anak sekarang orang tuanya yang kaya kan. Udah lu mau buka apa sok? Udah beli tempat disewain atau malah beli tempat kan. Perlu kursi kayak gimana? Perlu meja kayak gimana? Beli dari semua. Mesin kopi segala macam. Tapi kan produknya sendiri nggak apa sih? Kopi kan semua juga kopi. Iya. Jadi pilih dulu itemnya apa, mau putusin ini, baru detail. Tapi setelah detail ke bawah ternyata mentok, udah balikin lagi, kita aja coba lagi yang ini. Jadi nggak usah, udah ini stok, ya nggak bisa, berarti saya nggak bisa, bukan gitu kan. Berarti bukan yang ini no, udah balik lagi. Ya udah nasi kuning dah kita dalemin. Tapi nasi kuningnya harus yang gimana gitu. Berarti Om tuh tertarik bikin mie karet tuh karena ada passion juga ya, passion kuliner. Passion kuliner ya, karena mie kan sudah ngacak-ngacak di mana-mana kan. Iya. Yang di Bandung tuh nggak ada mie karet gitu kan. Iya. Ya udah itu aja, base dari mie karet baru jalan gitu. Dan ternyata penerimaan pasarnya memang bertahap sih, nggak langsung orang ada ini Sekaligus. kan. Bertahap tapi lumayan gitu. Kayak tadi juga baru datang yang enak apa? Semua juga enak saya bilang, cuman sukanya yang mana Selera, gitu. ya.
ada suka saya baru soalnya, oh orang baru tuh, ada teman baru lagi gitu kan, jadi mereka juga udah tahu, jadi kayak gitu. Iya, iya. Berarti gitu aja sih Bu. kayaknya. Boleh, segitu aja. boleh. Iya. Pokoknya makasih ya Buat Om. waktunya Om. Oke, sama-sama, terima kasih. forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my whole life inside. All the